Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih faja'alahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira wa ja'ala fihi uswatun hasanatan liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. وقال تعالى أيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى أيضا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من أنفق درهما في ذكر مولد النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقي في الجنة. وقال علي كرم الله وجهه من عظم مولد النبي صلى الله عليه وسلم لا يموت حتى يراه مكانه في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang mulia para guru-guru agama, para bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak santri, ibu-ibu yang Allah hormati. Pertama-tama marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmat taufik nindahnya serta inayahnya bahkan kudrat dan iradatnya sehingga dapatlah kita pada malam hari ini bersama-sama mendatangi undangan atau seruan Syibul Bait di sini dalam rangka ialah haul atau haulan langsung memperingati maulidnya lebih besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan anak yang kita hauli tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir mendapat keampunan dari Allah dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah juga. Dan mudah-mudahan kita yang hadir wabil khusus Syibul Bait yaitu selamat dunia akhirat, kabul segala hajat, amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya dan sahabatnya dan kepada orang-orang yang rela masukkan parujangan ila yaumil qiyamah. Tiga kalinya ulun atas nama pribadi banyak minta maaf, minta ampun, ada tersalah di dalam membentangkan sirahnya Rasulullah langsung dengan menakib aulia Allah. Ada tersalah, tahilaf, tolong dimaafkan karena bukan ahlinya hanya mengabulkan hajat Syibul Bait. Mudah-mudahan ada berkatnya dan manfaatnya kepada kita. Juga tak lupa ucapan terima kasih kepada Syibul Bait yang telah menyeruannya atau mengundang kita sehingga dapat berhadir pada malam hari ini. Para jamaah yang Allah hormati, para hadirin yang Allah hormati, tidak terasa kita sudah malam hari ini, insya Allah hari yang ketiga sudah Rabiul Awal. Kalau menurut hidupnya hari Sabtu, kalau malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Kalau hidupnya hari Ahad, malam Ahad, malam Senin duanya. Kalau melihat daripada susunan tanggalnya itu Nabi kita belum lahir.
Nabi kita dilahirkan yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, jadi lamunnya 2 hari 10 hari lagi Nabi kita. Jadi kalau melihat susunan itu yang kita kisahkan sebelumnya lahir dulu. Yalah. Nah, para hadirin yang Allah hormati. Kita tadi sudah beberapa ayat Quran kita baca. Apa itu nasnya bahwasanya keistimewaannya Rasulullah, dan hadis pula yang kita baca bahwasanya Rasulullah itu yang paling disayangi oleh Allah. Jadi Rasulullah itu disayangi benar oleh Allah Ta'ala. Semua makhluk paling sayang tahun Rasulullah itu. Alhamdulillah kita jadi umatnya Nabi Muhammad. Umat yang paling baik, yang paling istimewa dari Nabi Adam sampai hari kiamat, yang paling istimewa adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tak buat kita, alhamdulillah. Dan sebaik-baik Rasulullah, sebaik-baik Nabi yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa jadi paling baik Nabi kita tuh? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Quran tuh bahwasanya Allah Ta'ala bersalawat terus lawan Nabi Muhammad dan malaikat-malaikatnya. Itu sallu bersalawat olehmu ya Allah Ta'ala wahai umatnya. Ya ini kita ini silakan bersalawat atas Nabi Muhammad. Allah Ta'ala aja bersalawat dan malaikat bersalawat, kita lah kada bersalawat. Berarti harap pada Allah Ta'ala, yalah harap pada malaikat. Ya kalau kita pandang itu tuh kata-katanya tuh, coba kalau yang lain, oh jarna Allah Ta'ala aqimis shalah, dirikan sembahyang. Allah Ta'ala sembahyang lah, ada sembahyang. Allah Ta'ala itu menyuruh aja. Ya Allah, ada memedahkan Allah Ta'ala sembahyang. Kada ada, jadi menyurahkan aja. Dan kerjakan 5 haji. Atimul hajj wal umrata lillah. Menyurahkan aja sidin. Berhaji, berumrah. Kamu ada berduit, enggak ada berduit, bahan berumrah berhaji kada. Kalau Allah Ta'ala berhajilah. Ada di sini kita berhaji, sini nyurah aja. Kalau selawat kepada Rasulullah, Allah Ta'ala selawat. Kalau Qurannya Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah Ta'ala berselawat terus. Artinya salawat itu pahamannya bahasa kitanya memberi rahmat terus Allah Ta'ala ala nabi kita itu kada putus-putusnya. Dan malaikat pun juga mendoakan mudahan dapat rahmat terus Nabi Muhammad. Kita bang, kita mendoakan juga jadinya. Ya kita diserahkan wajib bersalawat kepada Rasulullah itu setiap 24 jam itu pasti 5 kali hukumnya wajib. Apabila kurang pada 5 kali bersalawat kepada Rasulullah berarti kada sempurna lagi kita itu keislaman kita itu. Ya kalau bila ada kurang pada 5 tuh kada bersalawat 24 jam tuh berarti kurang keislaman kita. Apa kurangnya? Berarti ada kata sembahyang. Karena sembahyang wajib, salawat dan sembahyang hukumnya wajib. 5 kali aja tuh, apalagi lebih bagus lagi. Nah, jadi masalah lahir Rasulullah ini intinya adalah sembahyang lagi berselawat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Allah Ta'ala qul katakan wahai Muhammad bifadlillahi wa birahmati, dengan kurnianya Allah dan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah kamu bergembira. Nah, jadi di sini itu Al-Habib Al-Ghaus itu Al-Alim Al-Alamah sidin menerjemahkan atau mengambil daripada tafsiriyahnya bifadlillah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadilah kita juga mendapat kurnia Allah dan rahmatnya Allah. Fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah sambut kedatangan Nabi Muhammad itu dengan gembira.
jadi ya nanti ini termasuk kalau kami benar kalau tadi mulut tadi gembira hati kita tuh. Nah, memang disuruh oleh Allah Taala sudah gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus aja Allah Taala engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat di seluruh alam. Alam dunia bahkan sampai ke alam akhirat Nabi kita tuh jadi rahmat Allah Ta'ala. Arti rahmat menulungi kepada kita dengan Nabi kita itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya Allah Ta'ala aku jadikan Nabi Muhammad itu adalah contoh teladan yang bagus. Jadi zaman Rasulullah itu para sahabat-sahabat itu, sabarataan itu memperhatikan kelakuan Rasulullah, perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, tingkah laku Rasulullah, adab Rasulullah, ibadah Rasulullah itu aja yang dihatikan. Sahabat begini, ini Rasulullah kayak ini tulis, nah catatnya diingatakannya. Ini hadis jadi hadis. Perbuatan sidin. Begitu pula perkataan sidin, berarti hadis kalam sidin, pepadaan sidin. Tingkah laku sidin dicatat pulang itu kawin para sahabat itu. Kita ini apa menerima nang saja sempurnanya aja lagi ya kalau tinggal pengamalannya lagi. Kalau para sahabat tuh itu karena sudah sidin kada nih ya nang kena ada perbedaan. Rasulullah sembahyang kadang-kadang mendulhakan tangan berjamak. Ada sahabat melihat Rasulullah sembahyang berjamak berdua tangan sujud. Ada pulang sahabat yang lain Rasulullah sembahyang mendulukan kapal lelin tuhut hanya tangan berjamak. Ada juga, tapi semuanya jujur. Apabila orang tuh sembahyang kawa mendulukan kapal lelin tuhut sujud, itu tandanya orang itu masih sakit kapal lelin tuhut. Itu ya Allah. Jadi Rasulullah itu paham benar sih. Apabila tak dulu tangan bersujud tuh, sakit kapal lelin tuhut itu orang tak. Iya, menanom punya berdulu tangan lah, kulir gitu ini di belakang paling tuhot. Ya Allah, ya lah. Pada saya orang tuha atau agama, aku haji ngaku ini berdulu tangan, lawal lagi paling tuh sakit. Buku membukuan sakitan, pas saya berdulu tangannya kalau berjamak. Semuanya wujud gawian Rasulullah, sahabat mencatat. Jadi itu adalah tingkah laku uswatun jatuhan tadi. Kemudian innama buistu liutamima makarimal akhlak. Aku ini ujar Rasulullah diutus ke dunia ini untuk menyampurnakan budi pekerti yang sempurna disempurnakan lagi. Jadi ya Rasulullah tidak pernah sari. Rasulullah memaafkan kepada orang yang tersalah dalam sidin. Ya Allah. Kita nih ada punya nang kada beraan tuh jangan lagi beraan ada salah Rasulullah beraan apalagi masalahnya nang kada tapi sepilih benar aku beli liong sikong liong kada beraan itu kada nuti Rasulullah ngarannya siap apa nganya sampit dunia nih bila orang kada beraan simpang kasih tuh kada Rasulullah panggil sesuatu misalnya ya kalau leh madahkan ya kalau no gujai ini nih Rasulullah setiap ke masjid ujar sahabat sidin melihat orang anak Rasulullah ini telah ke masjid diludahi Rasulullah tuh masuk ke masjid itu waktu di Madinah masuk anak ke masjid melewati gang kisahnya diludahi kita cobakan diludahi orang tua anak ke masjid ada meludahi ada kita menyinggahi pang piling ya Allah apa juga anak ke masjid mau lalu dah tiba sembahyang najis kada sah Rasulullah kada menyakiti dulu deh orang ya karena Rasul tadi rahmatan lil alamin kada bisa cari hendak ke masjid pas basuh sidin udah tuh basuh hanya ke masjid karena lalu pulang itu udahinya pulang 2 kali diludahi habis itu adan kada meludahi lalu pulang itu kada meludahi lagi sidine apa aja Rasulullah nih orang kada ada lagi kah ada kah Rasulullah mencari
takon ke sahabat nang ada nang rumahan tang situ siapa ngaraning itu ya sahabat si anu aja itu je Rasulullah ini mana kadede lagi kita lihat padahal kisah kadede lagi mulut dia itu kada sampai sini lah apinya sih rahasiakan tuh cuma betakon aja kada kita lihat lagi aja kelihatan bang mulut dia itu di lungkang ini di Makkah tuh mah tingkat-tingkat bila masuk di gang tuh juga jalan situ murah mulut dia nyaman benar ini di bawah sini tak gede atau tawak kali itu lenang pak kawa memintangi oh jauh Rasulullah kata dulu kita lihat mana tuh orang tuh takunakan bang manu sahabat lain datangi lu sahabat sekalinya madakana ada ya Rasulullah kada kamu mana sidin gering oh di sini geringan itu aku sih nabi hilang sidin nabi itu ada guru ngisahkan tahu punya di kitab tuh ada cuma simpunya berbuat baiklah setelah ada guru sudah kondang ngisahkan mulakan bingka jejak bahasa kita ini mata orang gering jadi melihatnya tuk melihat nang garing tadi Rasulullah datang ini anak ada kan apa kededa ada Rasulullah takutan kedatangan Rasulullah beto ujar Rasulullah kada aku nambah tamu ujur kalau abaikan garing iya garing padahal kita kan biarkan masuk kepada Rasulullah atau kalau Rasulullah pesango ada yang dibawakan coba kita ini yang buat nutup pisang masak anggur kah kalingking kah nyaman bertupah kah orang garing itu kan tujuan makan kah nah ujar nang anu abah garing sini kan ya nama hilangnya hilangi sidin padahal orang ludah kita terus beberapa kali mudah dibagi sini ada sini saya kada nah jadi mungkin kita tuh kada beraan jangan berawaan ada apa apalagi sepilih benar masalahnya ini bedang sanak punya kada gua oh maaf banget benar terlalu benar saluang sakaluaran muka ada berawaan la tadkhulul jannah qati'ur rahim kada masuk surga walaupun haji walaupun ibadat banyak namun kada bersapaan kada berawaan dan sanak sama Islam kada masuk surga pernah ada masuk surga. Man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa membesarkan kelahiran kurnia Nabi karena aku memberi syafaat pada hari kiamat. Man anfaqa dirhaman fi dzikri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah kata Sayyidina Abu Bakar. Barang siapa menafkahkan 1 dirham walaupun 1 dirham untuk mengadakan maulid Nabi besar Muhammad SAW kena wajara Abu Bakar kena bakawan dan aku dalam surga. Kemudian Sayyidina Ali juga berkata man azama maulidin Nabi SAW la yamutu hatta yalmakan fil jannah. Barang siapa membesarkan Nabi Muhammad SAW atau memperingati maulid Nabi Muhammad SAW tidak mati dahulu inya itu sehingga dilihatkan Allah Ta'ala matanya itu pada surganya sudah disiapkan. Nah, ya kisah nang bisa kadang-kadang sebelum beberapa tahun lagi mati termimpi enggak surga dan bertulisan surga itu nama kita. Nah itu memang gitu orang yang pernah peringati maulid ini kisahnya di sini alin. Kemudian bisa kadang itu kainah pas sakrat nang mata cagat kada disinggarakan lagi orangnya kurih. Nah itu dilihatkan Allah Ta'ala bahwasanya surga ikam tempatmu itu sudah bertulisan nama kita. Kenapa? Karena membesarkan maulid Nabi besar Muhammad SAW. Termasuk sini kawan ini mengadakan kita belum lagi dengan kawan aja lah. Nah itu sebagian daripada fadilat maulid Nabi SAW. Kemudian kita sedikit menyambungi malam tadi lah. Ini belum sampai lahir dulu. Kalau dikisahkan lahir sudah tanggal 12. Nah ini sebelumnya nih kita kisahkan apa sudah malam tadi di itu sudah kawin Abdullah lanti Aminah. Ada Abdullah tuh sebelum kawin itu lagi sidinang meningkat remaja orang-orang Makkah tuh kisahnya banyak keindangan Alan Abdullah tuh. Kenapa? Karena Abdullah itu bungas, dasar bungas. Abdullah itu adalah anak Abdul Muthalib yang ke-10 lamun kada khilaf itu. Pernah Abdul Muthalib itu bernazar di waktu sidin manggali sumur Zam-Zam. Pada waktu itu zamannya Sayyidina Abdul Muthalib itu Zam-Zam itu pernah hilang.
Memutai hilang jam-jam tuh di kebitulah tuh. Hilang tak tutup pulih barang-barang buhan kafir Quraisy tuh. Inya buahnya tuh tapi memuliakan kan Baitullah tuh. Jadi barang-barang nang pina kada bergani dituyuknya kayak kebitulah tuh. Tatukupi jam-jam tuh. Lalu Abdul Muthalib nih karena Sidin itu masih mengandung nurnya Muhammad SAW. Di situ dapat hidayah pemimpi Sidin. Wahai Abdul Muthalib, itu cari jam-jam itu. Karena jam-jam itu banyu yang paling istimewa. Mukjizatnya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi kita belum lahir lagi. Mencari tuhuk mencari Sidin. Waktu itu anak-anak beberapa orang. Jadi lapah kalau mengikihin loh. Akhirnya dapat. Sudah dapat. Nah, karena kelapahan itu Sidin mencari jam-jam tuh anak hanya beberapa orang sampai Sinta niat aku kena bila beranak sampai 10 tentunya nyaman kalau susulan banyak lakian pulang palingnya. Jasa buji lakian 10 anak Sidin. Yang paling bungsu kata sambat kan juga orangnya belum lah karena bukan bungsu yang salah satu 10 itu sembelih Sidin karena banyaknya anak tuh nyaman kada lapah lagi ya Allah dia mungkin lagi anak aja disuruh lagi ya Allah cahanya dah maka sini banyak 3 Baitullah kebetulan sampai pas 10 sekalinya si bungsu tadi ngarannya Abdullah. Nah jadi lalu ada taguran sini nih kadingat lagi kisah Najar tuh sudah sampai 10 tuh lawan Abdullah ini pembungasnya pulang kalau ada taguran Ikam Abdul Muthalib pernah korban Najar. Apabila anak 10 disembelih seekong. Kada diingatakan Sidin tak mimpi pulang, ada pulang menagur mau dianu tuh. Nah, lalu Sidin bertakon kepada orang apa jurang dia bahasa ini apa mau nyambat mendapat kasar tuh dudukon bang lah. Orang apa ngaranya jadi pendeta ahli kitab lawannya bertakon aku ini memang desa ada pernah bahari tanajar apabila 10 anak seikung gue sembelih nah berarti kam ada kalau iya maka sudah 10 kayak apa caranya apa nih anak nyembelih anaknya 10 nih sabarataan sayangnya nah wajah si dokon tuh dia siap anu tadi pendeta tadi mendinya apa sudah kita aja ikam ulah lot namai nang 10 orang tuh siapa nang tak cabut itu nih sembelih wujud aja no belum tali pasal lagi bila ikam kada mengabulkan dari ikam makan apa binasa ikam pacang dia anu toh orang belajar bang sudah ulah lot cabut bismillah tahu tak cabut siapa Abdullah bin Abdul Muthalib nah si dia yang paling bungkas ini pembungsunya pulang paling disayang ayah si dia sudah tak cabut ini ambil aja mandau pada karena ikam Abdullah nggih rong lah aja bahas melihat kada jangan dah kada ada sini lah nah oleh sebab itu pengumuman presiden aku hari ini akan menyembelih Abdullah anakku yang paling kusayangi karena najarku ternyata dia dicabut lut nang pacang disembelih abu temurang Mekah wah jual sayangnya bibinian banyak menangisan bungas benar Abdullah lagi halus sudah umur 7 tahun sudah disayang benar sampai sini anak balik sudah apanya bibinya dan aku belaki Abdullah aja ini ada kami Abdullah nah bis itu lalu nang pendeta tadi menyurahkan jangan kalau Abdul Muthalib kita ganti aja ganti 10 ikung unta 1 lot lawan Abdullah yang lainnya teh dibuat lagi ini sudah Abdullah sudah tercabut cabut sekalinya tercabut Abdullah pulang kada nang unta 10 itu kada habis itu sampai 10 kali 100 sekali cabut pas unta 100 jadi kada jadi nyembelih Abdullah lalu menyembelih unta nang 100 nah jadi tabusannya Nabi kita abah Nabi kita itu unta 100 ikung. Nah, sampai Nabi kita itu sudah sidin lahir ya ana ibnu Zabihaini sidin. Bapak dan sahabat, wahai sahabatku, aku ini adalah anak 2 orang yang disembelih. Jadi
anu ini kada mengerti sebagian sahabat nih mengapa hadis maka Rasulullah mengeluarkan anak ibu Ibnu Zabihain itu aku nih anak dua orang disembelih. Oh sekalinya pertama Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim sembelih kalau diganti kibas. Itu Abah Sidin Abdullah disembelih juga diganti unta 100. Nah itu jadi Ibnu Zabihain jadinya. Nah jadi habis itu kada jadi sembelih Sidin diganti lalu 100 ikung unta. Nah, lalu Sidin Ramaja habis Ramaja banyak lakukan keindangan sampai ada sebagian kisahnya nang bakarindah hari ini Abdullah pacang lalu aku bakal mau menjaga untuk melihat. Nah ada kisahnya kalau nang seorang perempuan nang kaya Ruqayyah bin Naufal tuh kaya orang sugih itu abahnya tuh. Nang itu hendak mana bujang juga hendak lon Abdullah. Nah itu nawani langsung bersuara bertamuan cinta tambah jalan ujar nang Ruqayyah, Abdullah, kamu lah ambil aku bini. Aku menjujur 100 ikung unta. Ujar Abdullah, menjujur 100 ikung unta. Dia melok, Allah kata kawah, lo kada bepadah lo anak abah belum talib marina. Ini bibinian menjujur. Ikam semalam jaka ditabusan 100 ikung unta, ikam semalam abah mutahlah. Jangan Abdullah kata kawah lo, aku mau tusakan pada abah lo. Jadi bila nak berbini itu pada lo abah. Jangan lang dulu seorang mana. Ini seorang selalu timbul abah lagi mana kan. Sudah jualnya nak minta koitan lagi duitnya. Padahal sudah berpandir dah. Yalah. Jangan pada lo abah. Ini banyak aja nak berbinian nih. Bila hampir sekolah tanah berbini tak. Ini banyak lampian sekolah nih. Anak berbini cari lebih. Jangan anak berbini. Nah habis itu kali jadi kawin nol kalau kaya kada aku nojana Abdul Muthalib aku sudah anu Abdullah ikam ini akan ku nikahkan lawan Aminatul Zahra karena Zahra itu karena waktu dulu pernah seorang pendeta mendahkan kena ikam ini kena ada anakmu ini salah satunya akan juriat daripada Az-Zuhriyah atau Zahra atau Zuhriyah orang yang paling istimewa juga. Nah jadi kawinakan lawan Siti Aminah kawin nya kawin itu semalam 2 malam sudah habis deh kisahnya anu tok. Jalan pulang Abdullah pertemuan pulang lawan si Ruqayyah tadi bin Naufal tadi. Ruqayyah ikam semula hendak lawa kalau jal kayak ada lagi kamu kawin deh. Apa maka kadin lagi nya bini boleh aja lebih seikong kadin lagi aku melihat sinar muad Abdullah karena ikam sudah menurunkan nurnya Muhammad itu sudah ke Siti Aminah gitu. Nah jadi aku kadang tidak lagi gitu. Nah habis itu kawin. Para tuan orang bahari itu kebanyakan orang bahari berdagang ke luar negeri. Kalau negeri itu kalau pada kampung seorang. Kenapa Abdullah itu imbah kawin lalu berdagang juga 4 lawan kawitannya. Di mana bahari itu berdagang itu yang paling istimewa atau paling ramai atau aja bahasa ini pasar dunia ya di negeri Syam. Ini Syria. Jalanan sebulan kayak unta. Jaganya bamotor kalau paling senan semalaman kalau. Nah, Abdullah imbah kawin cuma ngaran gawian koitan meirit padahal pak ngarannya bulan madu kan ngarannya gojine. Nah, imbah kawin tuh nyambut napa bulan madu kalau leh. Bulan bamadu lain madu anu banyak bini itu kada bamadu manis. Nah tulak Sidin Siti Aminah bang umpat kah kada. Oh karena Siti Aminah beijinakan aja juga enggih kayak asalkan japian berdagang dan beuntung dan berujung mudah gitu. Oh pasalinya padahal Sidin hamil imbah tulak tuh sudah apa ngarannya ubah liur dah. Tulak biasanya tulaknya sebulan tulak bulik sebulan hanya sampai. Nah itu habis masanya berjualan belikan inya kisahnya di Makkah itu apabila sudah pedagang-pedagang negeri Syam ini datangan dari kota Makkah itu di beberapa tahap Masjid Haram itu
lagi behari itu kan gitu mau masjid mah beberapa tahangan situ kecungkungan dudukan mahadangi pedagang-pedagangnya, ada mahadangi kawitan, ada mahadangi laki, ada mahadangi marina yang bisa disambut di situ karena orang banyak membawa kuli-kuli di negeri Syam situ. Cungkungan mahadangi hari ini pacang datangan pedagang dari negeri Syam. Tangan. Mama Nabi empat lah, empat juga sidin karena laki sidin empat pedagang. Empat aja juga duduk juga mahadangi. Lawan Abdul Muthalib kita jarnang Abdul Muthalib nakai mahadangi ini lakimu juga hari ini datang orang di tangan duduk kasihannya sini mahadangi petianan sudah beberapa bulan sekalinya datang orang bercium beragam aku kuliah makan ada anak ada bini Siti Aminah sampai habis kada datang laki sini terakhir itu ada yang bahkan surat dan ada kalau dalam kitab Rakitul Maktum itu kita pernah belajar di Makatu surat dengan kurma masak sebaliknya apakah kata hujud mas setempat lah tulisan itu bahwasanya ini ada sepupu Abbasi di Madinah tuh bahwasanya Abdullah pulang dari negeri Syam untuk menuju Mekah di perjalanan sampai di Madinah sakit keras. Habis itu kami masukkan ke rumah sakit yang kami rawat tulisannya kita ini sehingga wafat di kota Madinah dan kami makamkan di kota Madinah. Itu suratnya tertulis. Siapa yang membaca awal Abdul Muthalib nangis saya sih dia. Anak takajud kalau lagi bari kada ada pangenang abah-abah telepon sana. Nah, kada kawamadahkan langsung lawan Siti Aminah. Siti Aminah ini berasa-rasa juga kenapa hirannya maka laki kuni Abdullah ini maka kada datang kan tangan. Ayo kita maka aja sidin Abdul Muthalib naikkan lo ke rumah. Apa jadi naikkan? Kena lo kok tadudi kadi padahkan dulu. Sabar sidin. Sedihlah, sedih. Nah habis itu cuma Allah Ta'ala kada membiarkan Siti Aminah itu sakit hati. Sehingga sudah waktu sidin hamil dari bulan Rajab awal sidin hamil sampai bulan Rabiul awal itu 9 bulan. Nah habis itu para nabi-nabi mendatangi. Artinya apabila lahir anakmu yang kamu hamilkan ini wahai Siti Aminah namanya Muhammad. Semua nabi yang mendatangi itu 9 bulan itu 9 orang nabi. Pertama Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Ismail, Musa, Daud, Sulaiman, Isa. Jadi 9 orang itu menemui kepada Siti Aminah. Sehingga sini kada merasa sakit hati lagi. Karena nabi-nabi yang menemuinya. Dan sini menyuarakan nama ikan Muhammad. Nah jadi sampai bulan Rabiul Awal Nabi Isa yang terakhir. Sudah 9 hari lagi. Karena orang hamil itu 9 bulan 9 hari. Nah habis itu sudah di bulan Rabiul Awal. Nah detik-detik lahirnya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal. Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan bermacam-macam anugerahnya kepada Ibu Sidin Siti Aminah sehingga Siti Aminah merasa damai, tantram, sajuk, tenang jiwanya, kada merasa sakit hati kada lagi, kada taganang lagi lawan laki yang mati tadi. Padahal sudah dipadahkan oleh Abdul Muthalib tapi tak sabar dan tahannya. Nah habis itu lalu sampai masanya lahirlah Nabi kita. Nah, dan sini pernah bermimpi melihat cahaya keluar dari perut Sidin sampai ke negeri Syam sana situ menerangi di seluruh dunia. Dan Sidin merasa lahirnya Rasulullah bertepatan tanggal 12 awal subuh Senin lahirlah Rasulullah SAW dalam keadaan bersih, tidak ada darah, tidak ada bahkan olehnya sudah bakhitan, bercalak mata, bersih ulang. Nabi kita tuh. Dan ada mengatakan sini mengucap alhamdulillah, ada yang mengatakan Allahu Akbar, ada yang mengatakan ummati, ada juga sudah lahir. Nah habis itu lahir, nah maka kemudian pohon minta abajakan sedikit menakibnya lah. Nah jadi menakib ulah saman mungkin hajat pohon mudah-mudahan. Jadi wali saman itu adalah ngaran Sidi Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani Al-Hasani. Jadi wali saman itu adalah diberi Allah tital wali kutub, kutubil akwan, artinya kutub segala para awliya Allah di seluruh dunia persidinnya.
Wali zaman, ahli syariat, ahli tarikat, ahli hakikat, ahli ma'rifat sidin. Dan sidin kasih sayang kepada orang talibul ilmu, orang menuntut ilmu kasih sayang, dan kepada orang fakir miskin. Utama sekali sidin bakti kepada ibu dan bapak. Nah, itu gawean sidin. Dan sidin suka panggarannya berkhidmah kepada orang jarah ke makam Rasulullah. Ketujuh sidin mirip apabila ada datang ke makam Rasulullah, sidin miripnya. Dan sidin ingat kepada Allah siang, malam, besokan, kamarian. Duduk, berdiri, ingat kepada Allah. Itu gawean sidin. Itu karena orang wali itu bal ahyaun inda rabbihim. Orang wali itu kada mati. Jadi kita ini membacakan kisah sidin mendengar aja juga. Dia mendengar aja sidin. Dan apa-apa yang kita bacakan di sini tahu aja juga. Karena orang wali itu tadi kada mati. Nah, jadi mudah-mudahan dan adanya kita membacakan ala kadarnya ini pertama dan dikabulkan hajat sibul bait dan hajat kita seberata. Maaf ampun. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.